di tanggal 2 September nanti. Poin 3, harga mati. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Haleluya. Saudaraku, Tuhan yang membentuk buah pinggang kita, menenun kita dalam kandungan. Ayat 14 bilang, aku bersyukur kepadamu. Ini kuncinya. Kita bisa bersyukur enggak untuk segala sesuatu yang kita lewati? Kita bisa bersyukur enggak untuk segala sesuatu yang kita hadapi? Kita bisa bersyukur enggak untuk segala sesuatu yang harus kita jalani dalam kehidupan kita? Kenapa Daud bisa menyadari engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku? Sebab ayat yang ke-14 yang menjadi kuncinya. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita bersyukur, kita akan menyadari. Tapi kalau kita keep complaining, wah suami saya nggak benar, wah istri saya nggak benar, wah rumah tangga saya nggak bahagia, wah hidup saya susah, wah keadaan saya penuh dengan tekanan. Kalau kita lihat hidup ini selalu dalam kacamata pesimis, dalam kacamata kekecewaan, kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa menyadari bahwa karya Tuhan dahsyat. Kita nggak bisa menyadari kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita nggak bisa menyadari berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya satu bersyukur. Dan yang kedua menyadari. Sama-sama bilang sama saya harus bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, maka saya akan menyadari. Tapi kalau hidup kita keep complaining, hidup kita terus mengeluh. Hidup kita terus bersungut-sungut. Hidup kita terus kecewa. Maka kita nggak bisa menyadari karya Tuhan. Kita hanya akan melihat hidup ini berat, hidup ini mengecewakan, hidup ini menyakitkan, hidup ini penuh dengan tekanan. Kita lupa bahwa pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan yang membuat kita tegak sampai hari ini. Betul kita ada masalah. Tapi ada saja mujizat kan. Ada saja kan pertolongan Tuhan, ada saja kan berkat Tuhan. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada. Semata-mata hanya karena anugerahnya, haleluya. Nah selanjutnya di ayat yang ke-15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Haleluya, ayat 16 bilang, matamu melihat selagi aku bakal anak, selagi aku masih zigot. Makanya hidup Kristen menentang segala bentuk aborsi. Walaupun baru seminggu. Walaupun baru 2 minggu. Saudara tanya sama saya, kenapa? Hari pertama pertemuan sel telur dengan sel pria. Dia menjadi zigot. Bakal anak. Kedokteran bilang, dia belum anak. Betul, dia bakal anak. Tapi ayat ini bilang apa? Matamu melihat selagi aku bakal anak. Hari pertama pertemuan sel telur dengan sel pria akan menjadi zigot. Dan semua yang pernah menjadi zigot ini di hari terakhir akan dibangkitkan. Mereka tidak menjadi zigot lagi. Mereka tidak menjadi pribadi-pribadi dalam kandungan kecil. No. Mereka pribadi yang sempurna. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia akan memanggilmu mama, dia akan memanggilmu papa. Dan ketika kau bertanya, who are you? Dan dia akan bilang, aku pernah ada di kandungan mama 5 hari. Aku pernah ada di kandungan mama 2 minggu. Tapi mama tidak suka kehadiran aku ditolak. Aku diaborsi. Tetapi apa yang pernah hidup akan dibangkitkan di akhir zaman, kata Alkitab. Jadi karena itu saudara-saudara yang pernah menggugurkan kandungan, walaupun hanya 1 minggu, walaupun hanya 2 minggu, cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Engkau seorang pembunuh. Dan pembunuh yang tidak bertobat tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Dan saya harap ayat ini cukup untuk menjelaskan buat kita. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Karena masih zigot, masih bakal anak. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah menyatakannya. Ayat yang dikatakan
Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi dari zigot Tuhan sudah menulis rancangan-rancangannya. Dan kalau engkau menggugurkannya, engkau menghancurkan semuanya itu. Tapi dia tetap akan menjadi makhluk yang hidup yang dibangkitkan pada akhir zaman. Kita lihat ayat yang ke-17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya, ayat 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja. Haleluya, aku bersama-sama engkau. Dengan lain kata, pasir di laut saja sudah sulit dihitung. Tapi kalaupun bisa dihitung, kasih Tuhan lebih besar lagi dari itu. Wow, haleluya. Nah, makanya saya catat di sini. Setan memang mau supaya kita hidup dalam berbagai pikiran negatif dan penuh kekecewaan. Kalau saya tanya sama saya, why? Saya jumpai minimal 2 alasan. Yang pertama, sehingga kita tidak bisa melihat keagungan Tuhan. Dan dahsyatnya Tuhan bekerja dalam hidup Daud. Sekalipun hidupnya penuh dengan tekanan, sekalipun sampai Daud pernah bilang ini, dunia orang mati melilit aku. Artinya dia dalam kondisi yang serba salah, dia dalam kondisi yang penuh tekanan. Tapi dia bilang apa? Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Setan mau kita selalu berpikir negatif. Setan mau kita hidup dengan penuh kepahitan, penuh kekecewaan. Tujuannya sederhana, yang pertama. Sehingga kita tidak bisa melihat keagungan Tuhan. Karena selama kita melihat keagungan Tuhan, yang pertama kita jadi orang yang melangkah dengan pasti. Yang kedua, kalau kita melihat keagungan Tuhan, kita menjadi orang yang percaya pada mujizat. Yang ketiga, kalau kita senantiasa melihat keagungan Tuhan, kita nggak akan pernah takut. Dan yang keempat, kita tidak pernah terbujuk di dalam rekayasa jebakan iblis. Karena kita melihat keagungan Tuhan. Kita dapat berkata, manusia boleh mereka-rekakannya, jahat Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalau kita bisa melihat keagungan Tuhan, kita akan berkata, meskipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Sebab Tuhan yang akan beserta dengan aku. Wow, haleluya. Jadi ingat ya, yang pertama, setan mau kita berpikiran negatif, penuh kepahitan, penuh kekecewaan. Tujuannya sehingga kita tidak melihat keagungan Tuhan. Yang kedua, setan mau kita hidup dengan berbagai pikiran negatif yang penuh kekecewaan. Sehingga kita tidak melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Orang-orang yang melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya, dia nggak peduli dengan perkataan orang. Dia nggak akan putus asa di tengah masalah. Dia tidak akan hidup dengan tekanan. Tapi kalau dia menyadari rencana Tuhan, Alkitab bilang apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang saya sayang dalam kasih Kristus. Kalaupun hari-hari ini kau sedang menghadapi masalah. Itu hanya salah satu bab dalam kehidupan. Yang ujung-ujungnya pasti ada kedahsyatan rencana Tuhan. Jadi orang-orang yang menyadari rancangan Tuhan dalam hidupnya, dia menjadi orang-orang yang punya antusiasme yang tinggi. Itu sebabnya Yusuf menyadari rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dia bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tapi Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Saudara-saudara yang hari-hari ini sedang disakiti orang, sedang dilukai orang, dikhianati orang, dicurangi orang, dijahati orang. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, jangan lihat keadaan yang menyakitkan itu. Tapi mulai hari ini lihat rancangan-rancangan Tuhan. Yang indah, dahsyat, baik, dan luar biasa. Buat setiap kita, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari, ada pun yang harus kita yakin dalam hidup kita, bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Ini yang setan gak mau. Setan maunya kita merasa, saya sial, saya menderita, hidup saya susah. Dan kalau itu yang hari-hari timbul dalam pikiranmu, berarti engkau sedang masuk dalam program jebakan iblis. Sorry untuk bilang ini. Lawan dalam nama Yesus, Alkitab bilang. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Gimana cara melawannya? Lo hidup dalam kebenaran. Alkitab bilang kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan menuntun kita.
Dari kemenangan, lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Nah, karena itu yang harus kita yakini dalam kehidupan kita, bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Yang pertama, kenapa kejadian kita dahsyat dan ajaib? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya lagi ada masalah rumah tangga, pendeta. Saya lagi gagal, pendeta. Rumah saya mau disita oleh bank. Bagaimana pendeta berkata bahwa kejadian saya dahsyat dan ajaib? Yang pertama saya pelajari, karena Tuhan sudah memulai segala sesuatu dalam hidup kita sejak kandungan. Hello? Berkali-kali kan kita dalam masalah. Berkali-kali kan kita dalam persoalan. Tapi selalu ada saja jalan keluar. Mungkin saudara sedang menatap saya dan berkata, tapi saya capek dengan seluruh masalah ini. Boleh nggak saya ingatkan? Jangan jalan sendiri dengan kekuatanmu sendiri. Kita kan masih punya Tuhan kan. Engkau bisa ada sekarang sebagaimana engkau ada karena Tuhan yang bimbing, karena Tuhan yang kuatkan. Kenapa kita bisa menyadari bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib? Yang pertama ketika kita sadar, dari dalam kandungan Tuhan sudah rancangkan hal-hal yang dahsyat. Masalah hanya akan membuktikan bahwa Tuhan kita hebat. Bahwa di balik masalah selalu ada saja jalan keluar. Hari ini dia bernama masalah, tapi esok dia bernama kesaksian. Karena Tuhan yang aku sembah, karena Tuhan yang aku percaya, karena Tuhan yang aku serahkan diriku kepadanya, selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi ingat ya, kenapa kita bisa percaya bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib? Yang pertama, karena Tuhan sudah memulai segala sesuatu dalam hidup kita sejak kandungan. Dan dia sudah melakukan banyak hal dahsyat. Yang kedua saya pelajari, karena Tuhan turut memantau segala sesuatu. Wow, haleluya. Makanya Alkitab bisa bilang, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu, karena Tuhan pantau. Pada saat dia tahu bahwa pencobaan ini lebih dari kemampuan kita, dia gendong kita. Dan pada saat dia tahu bahwa kekuatan kita sudah hampir habis, dia beri kemenangan dahsyat dalam hidup kita. Makanya coba lihat ayat ini. Di Mazmur 139 ayat 15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Lihat saudaraku, semua terpantau oleh Tuhan. Sehingga dia pastikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang pertama untuk membuat kita tambah dewasa, untuk membuat kita tambah kuat, untuk membuat kita tambah setia, dan akhirnya untuk membuat kita semakin hari serupa dengan Kristus. Haleluya. Jadi ingat ya, bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib yang pertama, karena Tuhan sudah memulai segala sesuatu dalam hidup kita sejak dari kandungan ibu. Yang kedua, karena Tuhan turut memantau segala sesuatu. Dan karena Tuhan pantau, Tuhan tahu persis pada saat-saat kita gak kuat, pada saat-saat kita butuh pertolongan, pada saat-saat dia gendong kita dan mampukan kita untuk melewati semuanya dengan damai sejahtera. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa kita selalu dapat berkata kejadian dahsyat dan ajaib? Karena Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang luar biasa. Tapi kadang-kala waktu dalam prosesnya kita gak menyadari. Sama seperti ketika suami bilang sama istrinya, sayang siapin makan dong buat aku. Pertanyaan saya, makanan langsung ada di meja gak? Enggak, dia ke dapur dulu. Dan kalau kita ikutin di dapur, waduh kenapa jadi berantakan? Kan saya suruh dia siapin makanan, kenapa dia berantakin dapur? Karena dia sedang mempersiapkan makanan. Kalau kita gak ngerti, kita pikir ngapain sih dia? Nah itulah kehidupan. Alkitab bilang jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Kadang-kadang kita gak mengerti jalan Tuhan, kita protes, kita komplain. Kita marah, Tuhan kenapa begini? Tuhan sedang tersenyum dengan kita dan berkata, anakku sabar. Izinkan aku menyelesaikan segala sesuatu. Dan waktu selesai, ayam woku ada di sana. Bernebon ada di sana. Yang dari daerah lain tanya, ayam woku apaan sih? Bernebon apa sih? Ketik di Google. Babi rica ada di sana. Oh haleluya. Waduh pendeta pagi-pagi. Udah mau makanan. Maksud saya adalah, kita mengharapkan sesuatu, kadang-kadang kita belum lihat. Karena itu prosesnya. Makanya saya catat di sini. Dalam Mazmur 139 ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu. Ya Allah. Betapa besar jumlahnya, betapa agung, betapa di luar kemampuanku dapat menyadari.
Haleluya. Lihat saudaraku. Jadi yang ketiga, kenapa kejadian kita dahsyat dan ajaib? Karena Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Yang kadang-kadang kita belum paham. Tapi yang pasti itu selalu yang terbaik buat kita. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir. Kenapa kita selalu dapat percaya bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib? Karena Tuhan selalu berada dekat dengan anak-anaknya. Dia tahu persis kapan harus angkat kita. Ingat Petrus? Dia jalan di atas air. Dia tenggelam. Yesus terlambat angkat dia sama bukan. Ya mati. Tidak. Dia ada dekat. Tepat pada waktunya. Petrusnya gagal. Tuhan yang tidak pernah gagal. Makanya kalau sudah lihat di ayat yang ke-18 dikatakan. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Kalau bila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau. Artinya apa? Kita boleh kecewa, kita boleh takut, kita boleh bimbang. Tapi selalu Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau kita sadar Tuhan bersama-sama kita, ngapain kita takut, ngapain kita khawatir, ngapain kita bimbang. Kita bersandar saja padanya. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Saatnya saya berdoa buat saudara. Yang pertama, saya mau berdoa buat setiap saudara yang terus mengeluh dalam hidupmu. Engkau melihat segala sesuatunya negatif. Engkau seperti gak bersyukur. Dan engkau tidak menyadari bahwa Tuhan itu baik. Engkau sedang berontak, kalau Tuhan itu baik kenapa rumah tangga saya begini. Kalau Tuhan itu baik kenapa suami saya mengkhianati saya. Kalau Tuhan itu baik kenapa saya punya utang seperti ini. Kalau Tuhan itu baik kenapa saya harus lewati situasi seperti ini. Kenapa saya dikhianati. Apapun persoalan saudara. Taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa Bapa dalam nama Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada karena pergumulan, karena masalah, karena tantangan, karena tekanan dalam hidupnya. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga hari ini juga ada kekuatan, hari ini juga ada damai sejahtera, hari ini juga ada pemulihan. Sehingga mulai hari ini kami berkata, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Turunlah damai Allah, turunlah kasih Allah, turunlah kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Damaimu, kasihmu, anugerahmu boleh tercurah saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu sungguh Tuhan menolong kami. Untuk menjadi orang-orang yang bisa melihat penyertaan Tuhan, damai Tuhan, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengeluh. Tapi mulai hari ini ajar kami percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang kedua. Ini mungkin yang sangat penting. Kalau ada saudara yang pernah aborsi. Apapun alasannya. Hari ini kita belajar. Tuhan merekam kita selagi kita zigot bakal anak. Hari pertama pertemuan sel telur dan sel pria. Kalau ada saudara yang pernah menggugurkan kandungan. Atau sedang merencanakan untuk menggugurkan kandungan. Merencanakan aborsi. Taruh tangan kanan sudah di dada. Izinkan saya doa Bapa. Kami tidak mau ada kutuk pembunuhan dalam hidup kami karena kami pernah aborsi. Atau mungkin ada di antara kami yang hari ini dengar firman Tuhan sedang berpikir untuk aborsi. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lepas kutuk pembunuhan ini. Kami bertobat. Kami minta ampun kepada Tuhan. Apapun alasannya. Tapi kami merendahkan diri. Ya Tuhan belas kasihan kami. Ampuni kami. Sehingga mulai hari ini kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami tidak akan lagi melakukan tindakan-tindakan aborsi. Kami mau hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.